Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umat muslim, ini adalah video lanjutan dari seri kita yang berjudul Fase Kiamat Terakhir. Api dari Aden menggiring semua makhluk ke tempat berkumpul. Bagi sahabat umat muslim yang belum sempat menonton bagian sebelumnya, kami sarankan untuk menyaksikannya terlebih dahulu agar lebih memahami alur kisah yang sedang kita bahas. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Pada hari itu, seluruh makhluk yang pernah hidup di muka bumi, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir akan dibangkitkan dari kubur mereka. Bumi yang dulu menjadi tempat tinggal mereka, kini menjadi saksi bisu kebangkitan mereka dalam berbagai bentuk yang mencerminkan dosa-dosa mereka semasa hidup. Sementara orang-orang yang beriman dibangkitkan dengan penuh cahaya dan ketenangan. Bagi mereka yang hidup dalam kedurhakaan, kebangkitan ini adalah awal dari penderitaan yang tak terbayangkan. Bayangkan langit yang gelap pekat, tanpa cahaya matahari atau bintang. Gemuruh yang datang dari dalam bumi memecah keheningan dan tanah mulai retak. Kubur-kubur terbelah, memuntahkan mayat-mayat yang telah lama beristirahat. Namun ini bukanlah kebangkitan biasa. Setiap makhluk yang keluar dari tanah di Yaumul Ba'ats menghadapi kenyataan baru yang penuh kengerian. Tubuh-tubuh yang dulu mereka kenali kini telah berubah menjadi wujud yang mengerikan, mencerminkan perbuatan mereka di dunia. Orang-orang yang tidak beriman, yang selama hidupnya berpaling dari kebenaran, bangkit dari kubur mereka dalam keadaan penuh ketakutan. Wajah-wajah mereka pucat pasi, mata mereka terbelalak, sementara keringat dingin mengucur deras dari dahi hingga tubuh mereka yang telah remuk. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa ini adalah hari yang telah mereka abaikan sepanjang hidup. Mereka tahu bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi jalan keluar, tangisan dan jeritan menggema di seluruh penjuru, namun tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Ketika mereka memandang sekeliling, mereka melihat mayat-mayat lain yang bangkit dari kubur dengan keadaan lebih mengerikan daripada diri mereka sendiri. Ada yang dibangkitkan tanpa tangan dan kaki, merayap di atas tanah, menyeret tubuhnya yang tak berdaya. Ini adalah golongan orang-orang yang semasa hidupnya suka mengganggu dan merugikan tetangga. Mereka yang dulunya merasa berkuasa, kini hanya bisa merangkak, tak mampu melawan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Suara mereka tercekat di tenggorokan. Mereka ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mereka hanya bisa menatap ke depan, menunggu dengan penuh ketakutan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di antara orang-orang yang bangkit, ada yang tampak sangat berbeda. Mereka dibangkitkan dengan wujud menyerupai babi hutan. Kulit mereka kasar dan berkeriput, wajah mereka mengerikan, tubuh mereka penuh dengan lumpur dan kotoran. Golongan ini adalah orang-orang yang selama hidupnya malas dan lalai dalam melaksanakan salat. Salat yang seharusnya menjadi tiang agama, mereka abaikan. Dan kini, sebagai balasan atas kelalaian mereka, mereka harus menanggung aib yang tak tertahankan. Mereka yang dulu bangga dengan ketampanan atau kecantikan fisik mereka kini berubah menjadi makhluk yang menjijikkan. Dalam keheningan yang penuh dengan rasa takut, mereka saling menatap dengan mata yang penuh kepanikan. Mereka tahu bahwa kebangkitan ini adalah awal dari penderitaan yang lebih besar. Teriakan mereka yang memohon ampun tak lagi berguna. Waktu untuk bertaubat sudah lama berlalu, dan kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Di sudut lain, golongan orang-orang yang dibangkitkan menyerupai keledai, tampak tersiksa dengan perut mereka yang membengkak. Di dalam perut mereka terdapat ular dan kalajengking yang bergerak-gerak, menggigit dan menyengat dengan rasa sakit yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya enggan untuk membayar zakat. Zakat yang seharusnya mereka berikan sebagai bentuk kepedulian dan kewajiban kepada sesama, mereka abaikan dengan keserakahan.
Kini perut mereka yang penuh dengan ular dan kalajengking menjadi tanda nyata dari sikap mereka yang enggan berbagi. Setiap langkah yang mereka ambil diiringi dengan rasa sakit yang tiada tara. Mereka merintih, berharap dapat kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan. Namun pintu kesempatan itu telah tertutup rapat. Mereka hanya bisa menahan rasa sakit dan menunggu penghakiman yang lebih dahsyat. Di tengah lautan manusia yang ketakutan, terlihat golongan yang lain. Mereka dibangkitkan dengan darah yang terus-menerus mengalir dari mulut mereka. Mulut mereka penuh dengan rasa sakit, dan setiap kali mereka mencoba berbicara, darah merah segar mengalir deras, membuat mereka tercekik. Golongan ini adalah orang-orang yang semasa hidupnya suka berdusta, terutama dalam urusan jual beli. Kebohongan yang dulu mereka anggap remeh, kini berubah menjadi beban berat yang menghantui mereka. Mulut mereka yang selama ini penuh dengan tipu daya, kini menjadi sumber penderitaan. Mereka memegang tenggorokan mereka, mencoba menghentikan aliran darah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari balasan yang telah mereka perbuat. Di antara kerumunan itu, tercium bau yang sangat menyengat. Bau busuk yang membuat setiap orang menutup hidung mereka dengan jijik. Golongan orang-orang ini dibangkitkan dengan tubuh yang berbau busuk, karena semasa hidup mereka sering melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan dosa mereka dari manusia, tetapi lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu. Bau busuk yang keluar dari tubuh mereka adalah manifestasi dari dosa-dosa yang selama ini mereka tutupi. Mereka berjalan dengan tubuh yang membusuk, kulit mereka berwarna hitam pekat, dan setiap langkah yang mereka ambil hanya memperburuk kondisi mereka. Orang-orang di sekeliling mereka menjauh, tidak sanggup menahan bau yang menyiksa. Golongan ini merasakan penyesalan yang mendalam, tetapi tidak ada yang bisa menghilangkan bau dosa yang telah menjadi bagian dari diri mereka. Beberapa di antara mereka dibangkitkan dengan kondisi yang lebih menyiksa. Leher mereka hampir terputus, hanya tersambung oleh sedikit daging dan otot. Mereka berjalan dengan kesulitan, setiap gerakan membuat rasa sakit yang luar biasa. Ini adalah balasan bagi mereka yang semasa hidup suka berbuat zalim dan menindas orang lain. Mereka yang dulu memegang kekuasaan dengan tangan besi, yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain, kini harus merasakan penderitaan itu sendiri. Setiap tarikan napas terasa seperti cambukan di leher mereka, mengingatkan mereka pada kesalahan yang telah mereka perbuat. Mereka berusaha memperbaiki posisi kepala mereka yang hampir jatuh, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setiap langkah adalah siksaan yang tiada akhir. Di sudut lain dari tempat kebangkitan, ada sekelompok orang yang dibangkitkan dalam keadaan terbalik. Kepala mereka berada di bawah, sementara kaki mereka berada di atas. Mereka berjalan dengan susah payah, terhuyung-huyung, tanpa bisa melihat ke depan. Ini adalah balasan bagi mereka yang semasa hidupnya memutarbalikkan kebenaran dan menyesatkan orang lain. Mereka yang dulu gemar menipu dan membohongi orang lain kini harus merasakan bagaimana rasanya hidup dalam keadaan yang terbalik. Setiap langkah mereka penuh dengan ketidakpastian, dan setiap kali mereka mencoba bergerak, mereka jatuh dan tersungkur. Keadaan mereka adalah cerminan dari jiwa mereka yang dulu penuh dengan kebohongan dan tipu daya. Di antara mereka yang dibangkitkan, ada juga yang wajahnya hitam legam, dengan mata biru menyala. Perut mereka penuh dengan api yang membara, membakar mereka dari dalam. Mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya dipenuhi dengan kezaliman, kekafiran, dan kesombongan. Api yang ada di dalam perut mereka adalah manifestasi dari dosa-dosa besar yang mereka lakukan di dunia. Wajah mereka yang hitam menggambarkan betapa gelapnya hati mereka selama hidup di dunia. Sementara mata biru mereka adalah tanda dari kengerian dan ketakutan yang mereka rasakan. Perut mereka yang penuh dengan api tidak hanya membakar tubuh mereka, tetapi juga menimbulkan rasa sakit yang tak terperikan. Mereka memohon ampun, tetapi sudah terlambat. Tidak ada lagi jalan keluar dari hukuman ini. Di tengah kerumunan itu, ada golongan orang-orang yang tubuhnya dipenuhi dengan penyakit kulit berupa sopak dan kusta. Kulit mereka mengelupas, mengeluarkan nanah dan darah, sementara mereka berjalan dengan penuh kesakitan.
Langit di atas padang mahsyar tampak kosong. Tidak ada awan, tidak ada angin, hanya cahaya matahari yang begitu dekat, seakan menyentuh kepala setiap manusia. Matahari yang biasa bersinar di langit biru, kini terasa menakutkan, berjarak hanya 1 jengkal dari kepala manusia. Suhu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, panas yang membakar, membuat orang-orang terperangkap dalam keputusasaan. Disinilah mereka semua berkumpul, dari Nabi Adam hingga manusia terakhir yang menginjakkan kaki di bumi. Tidak ada yang dapat melarikan diri dari pertemuan ini, pertemuan akhir sebelum semua diputuskan untuk selamanya. Di tengah lautan manusia yang menyesak, tidak ada seorang pun yang diistimewakan berdasarkan kebangsaan, warna kulit, status sosial, atau kekayaan. Semua orang berdiri sejajar, namun rasa putus asa, ketakutan, dan penyesalan memenuhi atmosfer. Apa yang membedakan mereka kini hanyalah amal perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Panasnya matahari membakar, keringat menentukan nasib. Bayangkan, jarak antara matahari dan kepala manusia hanya 1 jengkal. Panasnya luar biasa, begitu menyengat hingga terasa membakar kulit, membuat otot-otot tubuh bergetar dalam kesakitan. Tubuh-tubuh manusia mulai mengeluarkan keringat. Tetapi keringat itu bukanlah penyejuk, melainkan tanda dari penderitaan yang akan datang. Orang-orang yang amalnya buruk tercekik dalam keringat mereka sendiri, seolah mereka ditenggelamkan di dalam lautan keringat yang terbentuk dari dosa-dosa mereka. Ada yang tenggelam hingga setengah tubuh, ada yang sampai ke leher, bahkan ada yang tenggelam sepenuhnya. Hanya terlihat rambut mereka yang mengapung di permukaan keringat yang menjijikkan. Jeritan dan tangisan terdengar di mana-mana, namun tidak ada yang bisa menolong. Di tengah teriakan putus asa itu, sebagian manusia mulai merasakan kaki mereka tidak lagi menyentuh tanah. Tubuh mereka perlahan tenggelam dalam genangan keringat yang tercipta dari dosa-dosa mereka sendiri. Setiap langkah mereka semakin berat, setiap tarikan napas semakin sesak. Tubuh-tubuh mereka tertarik ke bawah, ditelan oleh genangan keringat yang tak berujung. Di sisi lain, ada yang berdiri tegak dengan kepala terangkat, tanpa setetes keringat pun yang membasahi tubuh mereka. Wajah mereka bercahaya, seakan mereka berada di tempat yang berbeda. Mereka adalah golongan orang-orang yang amalnya baik, yang dalam kehidupan di dunia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka tidak merasakan panasnya matahari, meski jaraknya hanya 1 jengkal. Mereka berdiri dalam ketenangan, mengetahui bahwa naungan Allah melindungi mereka dari kehancuran. Namun bagi sebagian besar orang, situasi ini adalah mimpi buruk yang tak terelakkan. Mereka yang semasa hidupnya jauh dari Allah kini hanya bisa menyesali segala perbuatannya. Di antara mereka, ada yang berlari tanpa tujuan, mencoba mencari tempat perlindungan, tetapi di padang mahsyar ini tidak ada tempat untuk lari. Jarak pandang mereka terhalang oleh kerumunan manusia yang membludak. Semua bergerak dalam kepanikan yang sama. Setiap manusia dipenuhi rasa takut yang begitu mendalam. Tidak ada lagi kepastian, hanya penantian yang panjang dan mencekam. Wajah-wajah mereka yang dulu sombong kini dipenuhi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Mata mereka merah, dipenuhi dengan air mata penyesalan. Ada yang mengangkat tangan ke langit, memohon ampunan, tetapi langit tetap bisu. Mereka tahu bahwa kesempatan untuk bertaubat sudah lama berlalu, dan kini mereka hanya menunggu keputusan akhir yang akan menentukan nasib mereka selama-lamanya. Orang-orang yang selama hidupnya enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini berlarian, mencoba mencari tempat untuk bersembunyi dari panasnya matahari yang membakar, namun tidak ada tempat untuk lari. Mereka menjerit, meratap, dan memohon agar waktu diundur, namun semua sudah terlambat. Penyesalan yang mereka rasakan begitu mendalam, tetapi tidak ada jalan untuk kembali. Bagi mereka yang dulu menunda-nunda salat, yang menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini terasa seperti neraka sebelum neraka yang sesungguhnya. Setiap kali mereka mengingat waktu-waktu salat yang mereka abaikan, dada mereka terasa sesak. Setiap dosa yang mereka anggap kecil kini berubah menjadi beban yang menindih tubuh mereka, membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Di padang mahsyar ini, manusia tidak berjalan seperti biasa. Cara berjalan mereka tergantung pada amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Ada yang berjalan dengan mudah, langkah mereka ringan seolah dituntun oleh malaikat.
Wajah mereka berseri-seri, mengetahui bahwa amal mereka di dunia telah diterima dengan baik. Namun ada juga yang berjalan dengan tertatih-tatih. Tubuh mereka terasa berat seperti dibebani oleh ribuan dosa yang mereka lakukan. Setiap langkah mereka diiringi oleh rasa sakit yang menusuk tulang. Mereka tahu bahwa ini adalah akibat dari kelalaian mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang tidak bisa berjalan sama sekali. Mereka terjatuh, terseret di tanah, tubuh mereka dipenuhi luka. Setiap kali mereka berusaha bangkit, dosa-dosa mereka menarik mereka kembali ke bawah, membuat mereka tak berdaya. Mereka yang semasa hidupnya sering menzalimi orang lain, kini merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di hadapan seluruh umat manusia. Beberapa manusia berjalan terbalik, dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Mereka terseret dalam keadaan memalukan, karena semasa hidupnya mereka sering memutarbalikkan kebenaran dan menyesatkan orang lain.